Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. baik, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Iya, Ibu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, Ibu. Bersiap. Siap. Baca doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Teman-teman, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Nggak Ibu. tahu, Bu, emang mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelumnya Ibu akan share screen, nanti teman-teman semua harus menyimak ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi pada hari ini kita akan belajar subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak coba lihat di sini ya, di layarnya. Ada gambar. Nah, coba siapa yang mau jawab? Di sini ada gambar apa saja? Ada kelinci, Bu. Ada sapi, ada Iya. kerbau, sama petani, Bu. Iya, pintar Fauzia. Nah, mereka sedang apa di sini? Kelincinya lagi makan, Bu. Ya, lagi makan, benar. Nah, jadi ternyata ya tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup ya. Terlihat ya dari gambar seperti di sini. Sudah terlihat jelas. Nah, siapa yang ingin membaca? Ibu. Ya, silakan dibaca. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Dwi yang sudah membaca. Nah, ini selanjutnya ada teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, baik, Ibu jelaskan ya, perkembangbiakan secara generatif. Nah, jadi perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini tuh seperti tadi ya, ada jagung, yaitu yang termasuk tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya itu bunga. Nah, biji ini tuh dihasilkan setelah terjadi penyembukan pada bunga. Nah, penyembukan ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, proses penyembukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya itu angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Seperti tadi ya, contohnya itu tumbuhan jagung, proses penyembukannya itu dilakukan oleh manusia ya, oleh petani. Seperti itu. Terus ada macam-macam penyerbukan. Nah, macam-macam penyerbukan ini tuh, yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan daun putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon yang masih sejenis. Nah, yang keempat itu penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada gambar nih. Coba kalian amati gambar-gambar
yang ada di sini ya, yang di layar. Coba salah satu, ada apa saja di sini bagian-bagian bunga? Adlin, bisa tolong disebutkan? Iya, Ibu. Jadi ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari, Bu. Ya, udah pada tahu belum nih? Fungsi dari masing-masing ini tuh apa? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama itu di sini ada kelopak bunga ya, ini kelopak. Bisa dilihat ya di gambar yang warna kuning kalau di sini. Nah, jadi kelopak bunga ini merupakan bagian yang paling luar ya, berwarna hijau, biasanya seperti daun atau warna kecoklatan. Bagian ini itu berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat mahkota ini kuncup. Jadi kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Nah, jadi sebenarnya kelopak bunga itu merupakan modifikasi dari daun ya ini. Nah, lalu yang kedua itu di sini ada mahkota bunga ya, nih yang besar biasanya ya. Dia paling mudah dikenali ya karena berukuran paling besar dan warnanya itu mencolok. Nah, bagian ini tuh berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Nah, selain itu, tugas mahkota ini juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Nah, petal atau kelopak bunga pada mahkota umumnya itu berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Selanjutnya ada kepala putik, yang ini nih ya, yang tengah-tengah. Jadi kepala putik ini tuh merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynoecium. Oleh sebab itu, bagian itu mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Nah, yang selanjutnya itu ada benang sari, ya, benang sari nih. Di sini ada benang sari. Nah, alat kelamin ini tuh merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Nah, benang sari ini bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Nah, kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Lalu ada bakal biji. Nih ya, dia ada di sini posisinya. Ya, itu biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji ya. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjaga tempat pertemuan antara sel-sel yang akan dibuahi. Bakal biji terletaknya di dalam bakal buah. Ini ya bakal biji. Nah, lalu yang kedua itu bakal buah. Ada bakal buah yang di luar yang ini nih, merupakan salah satu bagian dengan putik, namun organ ini berfungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Nah, bakal buah ini mengandung sel telur. Sebagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Nah, yang selanjutnya itu ada dasar bunga nih, dasar bunga ya. Merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga ini menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga sebagai tangkai bunga. Lalu ini ada benang sari. Ya, merupakan maaf. Selanjutnya ini tangkai bunga ya, tadi benang sari sudah. Nah, ini berfungsi untuk penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting ya. Tangkai bunga ini memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk.
Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya fungsi dari masing-masing bagian-bagian bunga di sini. Nah, ini selanjutnya ini ada penjelasan yang tadi. Jadi perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan itu adalah zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain itu, contohnya ya ada padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, coba di sini ada nih ya, teman-teman coba lihat lingkungan sekitar teman-teman ya, ada jenis tumbuhan. Nah, teman-teman nanti nanti Ibu bagikan LKPD-nya, teman-teman boleh isi ya. Di sini nanti ada di LKPD kalian boleh isi gambar bagian bunga. Kalian gambar tuh bunga apa yang kalian lihat di sekitar kalian. Terus bagaimana cara penyerbukannya. Nanti boleh dikerjakan ya teman-teman. Nah, ini juga selanjutnya sama, nanti ini ada di LKPD, kalian boleh kerjakan, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Coba teman bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak ya, apa yang akan terjadi? Tumbuhannya hilang, Bu. Ya, bisa jadi jika tumbuhan tidak berkembang biak itu, maka tidak ada makhluk hidup ya, makhluk hidup semua itu di dunia akan mati, karena tumbuhan itu merupakan sumber makanan, seperti yang di awal tadi, gambar yang awal itu kan karena tumbuhan itu sumber makanan untuk makhluk hidup ya, manusia ataupun hewan, seperti itu. Baik, cukup sekian nih untuk materi pada hari ini. Nanti teman-teman silahkan mengerjakan lembar kerjanya, nanti Ibu bagikan di grup WhatsApp ya, silahkan dikerjakan. Mungkin sekian untuk pada kegiatan pada hari ini. Sebelumnya akan Ibu tutup ya, Ibu pimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.